memang pada sidang yang lalu kami sudah menyatakan bahwa kami sudah minta kesediaan ahli untuk hadir dalam persidangan ini memberikan pikiran-pikiran keahlian mereka. Yang pertama itu ada 2 ahli hukum internasional, satu dari Belanda, satu dari Belanda ya. Ketiga itu Direktur Eksekutif Amnesty International. Baik, tes sound tes ya. Gimana suara saya terdengar para terdakwa? Suara saya terdengar? Pak Janes? Terdengar ya? Baik, kita mulai sidang perkara terdakwa Janis Patiasina, terdakwa Abner Lita Mahuputi, dan terdakwa Simon Victor Taihut itu dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Ya Pak. Baik ya. Coba suaranya itu dihilangkan itu kan? Siapa itu? Jangan ributin. Di pihak rutan suaranya jangan ribut begitu coba. Di ruangan itu. Heningkan. Jangan ada suara-suara lain mengganggu itu. Baik ya, saudara terdakwa Janis sehat. Saudara Simon sehat. Saudara Abner sehat. Baik, sidang hari ini agendanya adalah eksepsi ya, atau tangkisan untuk keberatan dari penasihat hukum saudara ya. Kami tanyakan kepada kuasa para terdakwa bagaimana dengan eksepsinya, sudah siap semua? Siap ya. Untuk terdakwa Janis dulu, sudah siap ya? Siap. Mau dibaca atau mau diserahkan, silakan. Dibacakan. Ya, silakan. Coba di rutan diam dulu ya, jangan banyak bicara gitu. Baik ya, kita sudah menerima, majelis sudah menerima keberatan atas nama terdakwa Janis Patiasina ya. Mau dibacakan atau semua harus dibacakan? Kami menganggap penting untuk dibacakan. Dibacakan Ya, semuanya atau sebagian? Semuanya. Karena kita masih banyak sidang. Iya. Karena selain Bapak juga nanti ada pihak dari Pak Abner dan Pak Simon juga. Iya. Kalau Bapak minta dibacakan, semua harus dibacakan juga. Kami sudah sepakat untuk bisa ini bisa. Koneksinya masalahnya Oke. Pak, di sini 45 Kalau harus begitu dipahami. kajian yuridisnya saja dan pendahuluannya tidak perlu dibacakan. Ya silakan. Dengarkan ya. Ya itu terus. Nah itu mulai dari situ. Konstruksi yuridisnya. Yang mulia majelis hakim, yang mulia majelis hakim, yang terhormat Ibu Jaksa Penuntut Umum, panitera serta hadirin yang sangat kami hargai dan kami banggakan, termasuk saudara-saudara yang mengikuti persidangan ini melalui media sosial. Langsung saja di halaman 2, konstruksi yuridis keberatan terdakwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Keberatan terdakwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum didasarkan pada ketentuan perundang-undangan, yakni pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP yang menegaskan sebagai berikut. Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberikan tanggal dan tanda tangan berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selanjutnya ayat 3 pasal 143 KUHP menentukan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Selain ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B, pasal 156 ayat 1 KUHP juga memberikan kualifikasi eksepsi atau keberatan oleh terdakwa atau penasihat hukum terhadap
surat dakwaan jaksa penuntut umum yang meliputi pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan. Bahwa dimaksud dengan uraian cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan mengharuskan jaksa penuntut umum bukan saja mengungkapkan perbuatan terdakwa, namun mesti menganalisis secara detail dan tepat mengenai apakah perbuatan terdakwa dapat diklasifikasikan sebagai tindakan makar atau perbuatan melawan hukum, atau konstruksi perbuatan terdakwa memang sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga kepadanya dapat didakwakan dengan pasal-pasal makar dengan ancaman hukuman yang sangat berat. M. Yahya Harap menyatakan bahwa pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum berupa pengertian surat atau akte yang memuat perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Perumusan mana disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan pada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan. Dari rumusan pasal 143 ayat 2 huruf B dan ayat 3 mengisyaratkan bahwa perumusan dakwaan dari aspek material secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan akan memberikan konsekuensi batal demi hukum surat dakwaan tersebut. Makna imperatif dari ketentuan aku mengharuskan hakim untuk tidak ada pilihan lain selain daripada menyatakan dakwaan batal demi hukum. Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai pengertian dari cermat, jelas dan lengkap. Akan tetapi di dalam surat edaran Jaksa Agung nomor SE/004/JA/11/1993 tentang perbuatan surat dakwaan dapat ditemukan penjelasan terkait pengertian dari uraian secara cermat, jelas dan lengkap. Pada bagian 4 surat edaran tersebut menjelaskan sebagai berikut. Uraian secara cermat menuntut ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang akan diterapkan bagi terdakwa dengan menempatkan kata cermat paling depan dari rumusan 143 ayat 2 huruf B KUHP. Pembuat undang-undang yang menghendaki agar jaksa penuntut umum dalam membuat surat dakwaan selalu bersifat korek dan teliti. Uraian secara jelas berarti uraian kejadian atau fakta kejadian yang jelas dalam surat dakwaan sehingga terdakwa dengan mudah memahami apa yang didakwakan terhadap dirinya dan dapat mempersiapkan pembelaan dengan sebaik-baiknya. Uraian secara lengkap berarti surat dakwaan itu memuat suatu unsur elemen tindak pidana yang didakwakan. Unsur-unsur tersebut harus terlukis di dalam uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan. Menurut A. Sutomo Esa, seorang jaksa karir yang pernah menjabat sebagai Kepala Jaksa Tinggi Kalimantan Timur pada tahun 1988, menjelaskan, cermat dalam menyusun surat dakwaan, kecermatan diperlukan dalam mengutarakan unsur-unsur perbuatan pidana yang ditentukan oleh undang-undang atau pasal-pasal yang bersangkutan, dilanjutkan dengan mengungkapkan fakta-fakta perbuatan yang didakwakan sesuai dengan unsur-unsur yang dilarang tersebut. Jelas berarti tidak menimbulkan kekaburan atau keraguan-raguan, semuanya serba terang dan tidak ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau ditafsirkan lagi, yang berarti siapapun yang membacanya menjadi mengerti. Lengkap. Surat dakwaan dikatakan lengkap kalau uraian perbuatan didakwakan menjadi bulat. Artinya hal-hal yang relevan sesuai dengan unsur pasal yang bersangkutan, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang tercecer. Dalam perspektif surat dakwaan yang disusun harus memenuhi surat cermat, jelas dan lengkap, maka kami menyampaikan keberatan sebagai berikut. 1. Dakwaan jaksa penuntut umum pada dakwaan ke-1 dan dakwaan kedua tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. Bila kita mempelajari pasal-pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada diri terdakwa, yakni pasal 106, pasal 1110 ayat 1 KUHP, ternyata pasal-pasal ini tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan makar. Untuk itu mestinya kita menghubungkan juga dengan pasal 87 KUHP yang berbunyi, dikatakan makar untuk melakukan suatu perbuatan bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti tersebut dalam pasal 53 KUHP. Sedangkan pasal 53 berbunyi, percobaan dan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman bila maksud si pembuat
sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu, dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri. Itu berarti suatu tindakan makar memiliki sifat kumulatif, yakni A. ada niat, B. ada permulaan pelaksanaan. Sedangkan percobaan untuk melakukan makar, bila ada percobaan untuk melakukan kejadian yang sudah nyata dimulai perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanya lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauannya sendiri. Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 7 garing PUU strip 15 garing 2017 tanggal 31 Januari 2018 mempertimbangkan antara lain sebagai berikut. Dengan kata lain, tidak ada makar bila tidak ada niat. Sementara itu, tidak ada dikatakan ada niat jika tidak terbukti pada pelaksanaan-pelaksanaannya, dan tidak dapat dikatakan ada permulaan pelaksanaan jika tidak terbukti ada permulaan pelaksanaan, sebagaimana diatur dalam pasal 53 KUHP. Artinya niat saja tidaklah dengan sendirinya membuktikan adanya makar. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menganalisis apa yang dimaksud dengan permulaan pelaksanaan dalam pasal 53 KUHP tersebut. Selanjutnya pada halaman 57 baris B sampai dengan baris 3 dari bawah, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut. Namun demikian, Mahkamah perlu menegaskan bahwa penegakan hukum harus berhati-hati dalam menerapkan pasal yang berkenaan dengan makar, sehingga tidak menjadi alat untuk membungkam kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokratis yang menjadi salah satu semangat Undang-Undang Dasar 1945. Kita mengetahui bahwa KUHP yang diberlakukan sekarang ini adalah warisan KUHP Belanda, sehingga makar mestinya dipahami dalam bahasa Belanda dengan kata aanslag. Untuk itu pada Nederland Woordenboek, kata aanslag diartikan sebagai penyerangan dengan kekerasan. Dalam buku kitab Undang-Undang Pidana KUHP dari Susilo dicetak pertama tersebut dalam penjelasan 87 bahwa yang disebut makar aanslag adalah penyerangan dengan kekerasan. Pada sarjana antara lain Widati Wulandari dan Trisman P. Mulono dimuat dalam jurnal ilmiah menyebutkan antara lain selanjutnya di istilah aanslag merujuk pada serangan dengan kekerasan. Hal yang sama pun bila kita memperhatikan berbagai referensi lainnya yang objek tentang kata aanslag. Dengan demikian, mestinya di dalam dakwaan jaksa penuntut umum diuraikan perbuatan terdakwa dan teman-teman yang ditemukan yang menjelaskan adanya uraian kejadian yang daripada dapat diketahui niat dari terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan penyerangan dan kekerasan untuk memperjuangkan wilayah Republik Maluku Selatan RMS lepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Uraian kejadian daripada diketahui adanya tindakan permulaan untuk melakukan penyerangan dengan kekerasan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk memperjuangkan wilayah Republik Maluku Selatan lepas dari wilayah Negara Republik Indonesia. Kenyataannya, pada uraian dakwaan jaksa penuntut umum pada dakwaan 1 dan dakwaan kedua hanya menjelaskan tentang hukum pidana yang digunakan oleh terdakwa untuk berkomunikasi. Ada surat pernyataan dan ada bendera RMS. Puncaknya pada saat terdakwa dan teman-temannya masuk ke Mapolda Maluku dengan niat mereka bukan untuk melakukan penyerangan dengan kekerasan terhadap Kapolda Maluku, namun niat mereka adalah untuk menyatakan bahwa mereka bertanggung jawab terhadap segala bentuk penaikan bendera RMS oleh simpatisan atau aktivis RMS. Jadi niat mereka bukan untuk melakukan penyerangan, apalagi menyatakan kesiapan untuk berdialog dengan Kapolda dan untuk menyatakan bahwa terdakwa dan teman-temannya bertanggung jawab terhadap semua pengibaran bendera RMS yang dilakukan. Namun ternyata upaya terdakwa dan teman-temannya dengan cara damai dan bermoral dan tidak ada niat untuk melakukan penyerangan dengan kekerasan tersebut, dan tidak ada tindakan permulaan untuk melakukan penyerangan dengan kekerasan, ternyata bukanlah mengakibatkan terdakwa dan teman-temannya dihargai sebagai layaknya. Namun mereka ditangkap, ditahan, dan dijadikan sebagai kesakitan hukum di persidangan ini. Jadi pada dakwaan jaksa penuntut umum dimasukkan pada dakwaan 1 dan dakwaan 2 tidak
sedikit pun tergambar tentang adanya niat terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan penyerangan dengan kekerasan untuk memperjuangkan wilayah Republik Maluku Selatan lepas dari wilayah NKRI. Adanya tindakan permulaan untuk melakukan penyerangan dengan kekerasan oleh terdakwa dan teman-temannya untuk memperjuangkan wilayah Republik Maluku Selatan lepas dari NKRI. Dapat saja hakim dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan terhadap kasus-kasus pidana makar akan mempertimbangkan bahwa perkembangan dunia modern ini saat ini membuktikan bahwa penyerangan yang dilakukan oleh teroris atau kejahatan-kejahatan besar terhadap kemanusiaan juga tindak pidana makar tidak lagi dilakukan dengan menggunakan kekerasan, namun dilakukan dengan cara-cara halus, tersembunyi dan tidak menunjukkan kekerasannya. Bila sampai batasan itu saja pertimbangan dimaksud, maka kami berpendapat bahwa pertimbangan dimaksud sangat minim dan lemah nilai objektivitasnya dan masih sangat jauh dari rasa keadilan. Kami berpendapat bahwa sesuatu perbuatan kejahatan yang nampak melalui niat dan niat itu telah nyata dalam permulaan pelaksanaan bila tidak dilakukan dengan untuk kepentingan berskala besar seperti makar teroris dan sebagainya, maka sudah pasti bahwa permulaan perbuatan itu akan dilakukan secara tertutup, tersembunyi dan sangat rahasia dari pengetahuan masyarakat umum. Juga dapat diketahui pula dari peralatan-peralatan berupa bendera yang ditemukan dalam permulaan pelaksanaan kejahatan itu. Melalui uraian dakwaan jaksa penuntut umum, ternyata bahwa permulaan pelaksanaan dan perbuatan terdakwa dan teman-temannya tidak dilakukan secara tersembunyi, namun sangat terbuka dan diketahui oleh umum. Pernyataan yang mereka bacakan diliput oleh media dan disiarkan. Mereka masuk ke markas Polda Maluku pada siang hari dengan membentangkan bendera RMS secara terbuka dan diantar dan diliput media dan khayal umum menyaksikannya. Juga pada mereka hanya menemukan HP, pengakuan yang membaca pernyataan, pengakuan bahwa surat pernyataan itu dikirim oleh siapa dan siapa yang menerima, siapa yang memperbanyak dan bagaimana intinya. Tidak ada peralatan apapun yang ditemukan pada diri mereka menunjukkan terdapat permulaan pelaksanaan kejahatan untuk melakukan kejahatan. Bahwa dengan demikian rumusan dakwaan 1 dan dakwaan kedua terhadap diri terdakwa dapat diklasifikasikan dengan sebagai dakwaan yang disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan. 2. Dakwaan jaksa penuntut umum tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap menyangkut niat dan permulaan pelaksanaan oleh terdakwa dalam memperjuangkan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pada saat kami kuasa hukum mempertanyakan kepada terdakwa tentang motivasi sehingga terdakwa dan teman-temannya melakukan tindakan perjuangan kedaulatan RMS atau RMS, terdakwa menjelaskan antara lain sebagai berikut. Motivasi kami adalah memperjuangkan kebenaran karena kami tahu bahwa RMS benar adalah negara yang sah. Bila ternyata RMS bukan negara yang sah, maka kami tidak akan mungkin memperjuangkan RMS itu. Bahkan kami akan berada pada barisan terdepan untuk melawannya. Namun bila benar RMS sah sebagai negara, maka seharusnya menjadi tanggung jawab semua pihak, termasuk para penegak hukum yang memiliki moral untuk memperjuangkan kebenaran, mesti menopang kami untuk memperjuangkan RMS. Jadi prinsip kami adalah memperjuangkan kebenaran, dan oleh karena belum ada seorang ahli pun yang menyatakan bahwa benar RMS tidak sah sebagai negara, maka mesti ada kejelasan terhadapnya. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, panitera dan halayak di berbagai tempat yang turut mengikuti persidangan ini melalui media sosial yang kami hormati. Bila kita membaca hasil-hasil penelitian yang dilakukan dan telah memperoleh penghargaan terhadapnya, ternyata kita temui bahwa perjuangan RMS yang mulai marak dimulai pada saat konflik Maluku sebagai akibat konspirasi terhadap orang Maluku pada saat itu untuk membakar emosi orang Maluku karena banyak yang tidak sadar, sehingga dengan mudah saling menghancurkan, saling membantai, dan saling membunuh. Maka berbagai isu dikembangkan oleh perancang konspirator konflik, antara lain bahwa konflik Maluku seakan-akan sebagai konflik antara penduduk asli Maluku, penduduk asli orang Maluku dengan para pendatang.
setelah ada kesadaran masyarakat bahwa bukan konflik antara penduduk asli dan pendatang, kemudian konspirator konflik mengembangkan isu berikutnya, seakan-akan konflik Maluku sebagai konflik antara umat beragama, yakni antara penduduk Maluku yang beragama Kristen dan yang beragama Islam. Setelah masyarakat sadar bahwa bukan konflik antara umat beragama, kemudian konspirator mengembangkan isu yang baru terus-menerus, dan terakhir adalah konspirator menciptakan isu bahwa konflik Maluku dilakukan oleh Hermes untuk diintegrasi NKRI, diintegrasi terhadap NKRI. Hermes adalah Republik Maluku Selatan, Republik Maluku Serani atau Kristen. Juga Hermes didukung oleh penduduk Maluku yang beragama Kristen, sehingga disebut Kristen Hermes. Seakan penduduk Maluku yang Kristen Hermes mesti diperhadapkan dengan penduduk Maluku yang beragama Islam sebagai pendukung NKRI. Suatu konspirasi dengan tingkat kebiadaban yang sangat tinggi, seharusnya dipandang sebagai kejahatan kemanusiaan yang sangat berat. Permainan isu seperti demikian ditambah dengan pengiriman pasukan-pasukan bersenjata dari luar Maluku, baik pasukan sipil dengan menggunakan simbol agama dan pasukan tentara dan polisi yang resmi, telah mengakibatkan puluhan ribu orang Maluku meninggal dunia, terjadi penjarahan terhadap harta benda dan pengusiran warga masyarakat dari perkampungan mereka, dari tanah, rumah, dan harta pertanian mereka, sebagai suatu kejahatan kemanusiaan yang sangat keji dan yang sangat biadab yang dialami oleh orang Maluku pada saat itu. Ternyata dengan isu Hermes yang dirancang oleh konspirator telah menimbulkan korban umat manusia dan harta benda yang sangat banyak. Dalam suasana masyarakat Maluku yang kalut seperti itu, tidaklah salah bila ada upaya untuk mencari jalan keluar terhadap beban yang sedemikian berat melalui berbagai cara, termasuk melalui penelitian ilmiah yang dilakukan. Salah satu kajian ilmiah antara lain adalah berusaha mencari akar permasalahan konflik Maluku terhadap pertanyaan-pertanyaan pokok, yakni apakah Hermes sebagai penyebab konflik Maluku? Apakah Hermes sebagai gerakan separatis terhadap NKRI ataukah sebagai negara yang sah? C. Apakah yang memperjuangkan Hermes hanyalah penduduk Maluku yang beragama Kristen saja sehingga disebut Kristen Hermes? Hasil penelitian itulah yang menjadi pegangan terdakwa dan teman-temannya, sehingga terdakwa dapat memiliki motivasi dan prinsip sebagaimana diungkapkannya kepada kami sebagai kuasa hukum, yang tentunya menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjawabnya secara benar, adil, dan jujur. Dengan demikian, apa yang dilakukan oleh terdakwa dan teman-temannya sebagai akibat beban yang dialami oleh masyarakat Maluku atas konflik Maluku sebagai suatu konspirasi atau kejahatan besar yang terselubung, dan belum ada jawaban pemerintah NKRI terhadapnya. Hasil kajian ilmiah yang menghantar terdakwa dan teman-temannya untuk berjuang menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Bahwa menyangkut perjuangan untuk menegakkan kebenaran bukan saja menjadi prinsip hukum, namun menjadi perintah ajaran agama untuk melakukannya. Kami mohon maaf bila ada yang salah yang kami sebut. Di dalam ajaran agama ditentukan antara lain bahwa walaupun langit akan runtuh, namun kebenaran mesti ditegakkan. Juga ditentukan bahwa kebenaran itu mesti disampaikan walaupun pahit. Begitu juga ditentukan bahwa berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Juga ditemukan berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang akan mempunyai kerajaan sorga. Kita menyadari bahwa kita semua memiliki kelemahan dan kita bertindak sangat jauh dari kebenaran sesuai dengan ketentuan hukum dan perintah ajaran agama. Namun bagi mereka dalam hal ini terdakwa dan teman-temannya yang memiliki prinsip untuk memperjuangkan kebenaran, seharusnya mesti diberikan penghargaan kepada mereka. Itu berarti seharusnya di dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum mesti menjelaskan secara ilmiah dan profesional bahwa benar Hermes itu bukan negara yang sah, namun sebagai gerakan separatis terhadap NKRI.
Oleh karena pada dakwaan jaksa penuntut umum pada dakwaan pertama, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga tidak menjelaskan apakah benar RMS sebagai gerakan separatis terhadap NKRI, sehingga sangatlah patut bila disebut bahwa dakwaan jaksa penuntut umum menjadi cermat, tidak menjadi jelas dan tidak lengkap. Oleh karena pada surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan tentang status RMS apakah sebagai negara yang sah atau sebagai gerakan separatis, sehingga pada dakwaan tersebut tidak dapat menentukan apakah perbuatan terdakwa dan teman-temannya untuk memperjuangkan RMS sebagai perbuatan yang salah dan melanggar hukum, ataukah perbuatan terdakwa dan teman-temannya untuk memperjuangkan RMS adalah perbuatan yang benar yang dijunjung oleh hukum dan ajaran agama. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, panitera dan layak di berbagai tempat yang turut mengikuti persidangan ini melalui media sosial yang kami hormati. Saat ini salah satu permasalahan dalam upaya penegakan hukum yang mendunia oleh karena selalu dijadikan materi seminar hukum politik etis yang dilakukan secara ilmiah dengan melibatkan berbagai ahli yang sangat profesional pada bidangnya, yakni masalah rasisme yang terjadi di Amerika Serikat karena kematian George Floyd. Ternyata praktek rasisme ini dilakukan juga di Indonesia dengan kasus yang terjadi di Surabaya terhadap mahasiswa Papua dan pelakunya telah dihukum. Dari berbagai penelitian yang ditampilkan, ternyata banyak kasus rasisme dilakukan juga di bidang hukum di berbagai negara. Sebagai perbandingan terhadap proses hukum sampai terdakwa disidangkan di pengadilan, kita dapat membandingkan juga dengan pemberlakuan terhadap pelaku tindak pidana pada kasus-kasus yang lain. Dengan memohon maaf terlebih dahulu karena tidak bermaksud menuding atau mempersalahkan yang lain. Kami mengambil contoh pada bendera-bendera organisasi tertentu yang berkibar saat demonstrasi tertentu. Di Indonesia, walaupun ada organisasi telah dibubarkan oleh pemerintah berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU 30 AH 0108 tahun 2017 tentang pencabutan keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU Gadar 0060.10/2014. Keputusan Menteri dimaksud didasarkan pada peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Keputusan Menteri dimaksud dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 2/2017/PT Tun Jakarta oleh Guru Besar Antropologi Budaya pada King Fahd University of Petroleum and Minerals Profesor Sumanto Olkwartubi menjelaskan bahwa organisasi dan benderanya dilarang di Arab Saudi dan pelakunya dihukum berat. Kenyataannya itu menemukan bahwa walaupun organisasi dimaksud telah resmi dibubarkan, namun faktanya benderanya selalu ditebarkan pada saat demonstrasi tertentu dan pelaku pengibaran tidak tersentuh proses hukum apapun. Sebaliknya, terdakwa dengan niat untuk mengubah kebenaran yang diyakininya, mengungkapkan kebenaran yang diyakininya, terdakwa diperoleh proses hukum dengan dakwaan tindak pidana makar yang ancaman hukumnya sangat berat. Dalam kasus-kasus tuduhan makar RMS yang lalu di Pengadilan Negeri Ambon ini, malahan ada yang dituntut dan diputus dengan hukuman yang sangat berat. Pertanyaannya adalah apa konspirasi terhadap rakyat Maluku dalam konflik Maluku dan penerapan hukum yang sangat tidak adil dan sebagai bentuk rasisme dalam penegakan hukum? Kami meyakini sungguh bahwa Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini khusus menyangkut pertimbangan dan putusan menyangkut eksepsi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum sebagai putusan yang benar-benar mencerminkan rasa keadilan. Putusan tersebut
bukan saja menyenangkan dan menggembirakan terdakwa, tetapi juga menyenangkan seluruh lapisan masyarakat yang selalu menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Putusan pengadilan yang demikian terhadap eksepsi ini akan memberikan udara baru sebagai bentuk penegakan hukum yang benar dan adil, bahwa dengan uraian demikian membuktikan bahwa rumusan dakwaan ke-1, dakwaan kedua, dan dakwaan ketiga terhadap diri terdakwa dapat diklarifikasikan sebagai dakwaan yang disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, mengenai tindak pidana yang didakwakan, bahwa sesuai ayat 3 pasal 143 KUHP menentukan bahwa surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Maka patutlah bila pengadilan dalam hal ini yang mulia majelis hakim yang memimpin persidangan ini menyatakan bahwa seluruh dakwaan jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa dalam hal ini dakwaan 1, dakwaan 2, dan dakwaan 3 dinyatakan batal demi hukum. Bahwa oleh karena seluruh dakwaan jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa dinyatakan batal demi hukum, maka pengadilan mesti memerintahkan jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan. Juga oleh karena terdakwa telah diproses hukum, terutama dilakukan penahanan dan didakwa seakan-akan terdakwa telah melakukan kesalahan, maka terdakwa berhak menuntut untuk memperoleh ganti kerugian dan pemulihan nama baik atas hukuman sosial dan hukuman hukum padanya. 3 permohonan sehubungan dengan uraian-uraian keberatan oleh terdakwa terhadap dakwaan jaksa penuntut umum, maka kami mohon kiranya Pengadilan Negeri Ambon melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara terhadap diri terdakwa ini dapat memutuskan sebagai berikut. 1. Menerima keberatan yang diajukan oleh terdakwa melalui kuasa hukumnya. 2. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum terhadap diri terdakwa Yanes Patiasina sebagai dakwaan yang tidak cermat, tidak jelas, dan terdakwa hak menyatakan terdakwa berhak untuk menuntut ganti rugi dan pemulihan nama baik. Penutup, kami kuasa hukum terdakwa mengakhiri keberatan ini dengan menyampaikan ungkapan kalimat orang bijak bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum seorang yang tidak bersalah. Kiranya tuntutan kami untuk pengadilan ini melalui Yang Mulia Majelis Hakim dapat memutuskan dengan berpedoman pada kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kiranya Tuhan memberkati. Hormat kami, penasihat hukum terdakwa. Ya, sudah kita lihat bersama eksepsi keberatan yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa Yanes Patiasina ya. Terhadap eksepsi tersebut kami menanyakan kepada saudara penuntut umum, apakah saudara akan menyatakan pendapatnya atau bagaimana? Ya, terima kasih Majelis Hakim. Kami penuntut umum akan menjawab eksepsi daripada penasihat hukum terdakwa ini secara tertulis, dan kami minta waktu 1 minggu. Ya. Selanjutnya kita lanjutkan kepada eksepsi terhadap terdakwa siapa itu? Simon ya, dan terdakwa Abner. Mau disatukan Pak? Ya, kami satukan saja majelis. Jadi sini ada gangguan. Iya. Oh iya. Ini Saya tapi kan ya. teknisi mungkin bisa memperbaiki. Itu mungkin cuma di X-nya itu aja. Kejar ini. Waktunya sudah mulai. Oh gitu. Tapi cuma begitu. 10 menit. Oh, gitu. Ya. Begitu ya untuk saudara penasihat terdakwa Yanes Patiasina ya. Ya. Kita lanjutkan kepada terdakwa Abner dan terdakwa Simon ya. Bagaimana, sudah siap? Ya, siap majelis. Kita satukan saja majelis. Baca satu saja untuk karena dia sama saja untuk Abner dengan Victor Simon. Nah, ini kita
kita pencipta apa sebetulnya? Bapak bilang poin-poinnya aja Pak ya? Karena kita juga sudah. Iya, majelis. Langsung saja nanti. Cuma sekarang ini kalau dengan kondisi seperti ini itu berarti terdakwa dianggap tidak hadir. Nanti tunggu sampai sambungan lagi. Baru ketemu lagi. Teknis, masalah teknis. Kami sangat mengalir. Sudah. Baik ya, situasi dicabut sidang dilanjutkan. Baik, kami persilakan kepada penasihat hukum terdakwa Abner dan terdakwa Simon untuk membacakan eksekusi. Ya, terima kasih Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut yang terhormat. Kita langsung kepada intinya saja majelis. Nota keberatan atas perkara Simon Victor Taihutu dan Abner Rita Mauputi. Berdasarkan uraian di atas, kami selaku penasihat hukum terdakwa ingin mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum dengan alasan sebagai berikut. Surat dakwaan libel bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat 2 huruf B dan ayat 3 KUHP diatur surat dakwaan jaksa penuntut umum haruslah memenuhi syarat-syarat antara lain syarat formal yaitu bahwa surat dakwaan harus menyebutkan identitas lengkap terdakwa tersangka serta bahwa surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh jaksa penuntut umum. B. Syarat material bahwa surat dakwaan harus memuat dan menyebutkan waktu tempat delik dilakukan. Kemudian surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. C. Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf B batal demi hukum. Dalam eksepsi kami ini yang kami ajukan keberatan adalah menyangkut isi surat dakwaan jaksa penuntut umum. Oleh karena itu berkaitan dengan persyaratan material sebagaimana diharuskan pasal 143 ayat 2 huruf B dan ayat 3 KUHP, khususnya yang mensyaratkan bahwa dakwaan haruslah disusun secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan. Kami tim penasihat hukum terdakwa menilai bahwa dakwaan jaksa tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap karena tidak menjelaskan arti makar yang didakwakan pada para terdakwa. Dalam dakwaan jaksa penuntut umum tidak ada satupun kalimat dalam surat dakwaan yang menjelaskan pengertian tentang makar atau tolak ukur perbuatan makar, sehingga hal ini menimbulkan kebingungan para terdakwa, penasihat hukum dan publik atas tuduhan jaksa. Yahya Harahap dalam bukunya pembahasan permasalahan dan penetapan kuhap penyidikan dan penuntutan halaman 49 menjelaskan bahwa pasal 143 ayat 3 kuhap mengancam dengan tegas surat dakwaan yang tidak lengkap, memuat syarat material dakwaan, mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Jaksa mestinya juga mencantumkan pasal 87 KUHP pidana dalam beloi tersebut, menyebutkan bahwa tolak ukur makar adalah apabila niat telah muncul nyata dari permulaan pelaksanaan. Sementara dalam surat dakwaan jaksa tidak menjelaskan hal tersebut. Dengan demikian kami mohon majelis hakim menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena tidak mencantumkan ketentuan pasal 87 KUHP pidana. Surat dakwaan itu juga dianggap cacat hukum karena jaksa tidak menjelaskan unsur keterangan fisik, serangan fisik atau anslak ataupun didahului dengan terjadinya tindakan kekerasan dilakukan oleh para terdakwa dalam tindak pidana makar. Apabila merujuk pada keterangan sejumlah ahli hukum pidana, maka dalam KUHP diartikan dengan istilah anslak yang berarti serangan. Namun dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan unsur serangan fisik yang menjadi salah satu unsur pasal 106 KUHP pidana yang dakwakan. Penuntut umum tidak menjelaskan unsur serangan fisik ketika para terdakwa melakukan aksi pada tanggal 25 April 2020 tersebut. Padahal unsur serangan merupakan unsur yang esensial dalam pasal 106 KUHP pidana. Selain itu, jaksa juga tak menjelaskan perbuatan terdakwa Simon Victor Taihutu dan Abner Rita Mauputi yang dapat mengkonstruksikan unsur permufakatan jahat sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar pasal 110 ayat 1 KUHP junto 155 ayat 1 ke 1 KUHP. Penuntut umum dalam dakwaannya hanya menyalin dan menempel seluruh uraian peristiwa dari dakwaan soal makar tanpa menjelaskan perbuatan yang memenuhi unsur permufakatan jahat. Oleh karena penuntut umum tidak dapat menjelaskan peristiwa permufakatan jahat sehingga dapat dikatakan surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum telah mengabaikan fakta yang sesungguhnya dan tidak didasarkan pada proses penyidikan yang memenuhi syarat. Oleh karena itu kami penasihat hukum terdakwa minta majelis hakim membatalkan surat dakwaan jaksa dan mengabulkan eksepsi kami yang diajukan. Kami juga mohon agar majelis hakim menghentikan pemeriksaan perkara dan memerintahkan agar terdakwa
Apel Tamahuputi dan Simon Victor Taihutu dikeluarkan dari tahanan. Berdasarkan berbagai fakta yang telah kami uraikan di atas, periksa lebih lanjut memulihkan harkat, martabat dan nama baik terdakwa, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian. Setelah ini selesai, baru itu disampaikan sebelum sidang ditutup. Nanti disampaikan saja. Iya. Sama aja ya. Sama aja majelis. Eksepsi antara terdakwa Simon dan terdakwa Ahmed tapi ini Sama aja majelis ya. baik ya. Sudah kita dengarkan eksepsi atau keberatan yang dibacakan penasihat hukum terdakwa Abner dan terdakwa Simon Victor. Kami memberikan kesempatan kepada saudara JPU menyatakan pendapatnya. Ada mau ditanggapi atau bagaimana? Sama dengan begitu ya. Sudah kita dengar bersama-sama bahwa atas eksepsi dari penasihat kepada terdakwa, saudara penuntut umum akan mengajukan pendapatnya untuk tanggapan ya. Dan yang bersangkutan meminta kita tunda minggu depan ya, begitu ya. Kita tunda minggu depan hari Senin tanggal 13 Yang Mulia, sebelum Yang Mulia menutup sidang ini, kebetulan pada sidang yang lalu kami sudah nyatakan bahwa kami sudah minta kesediaan ahli untuk hadir dalam persidangan ini memberikan pikiran-pikiran keahlian mereka. Maka surat tembusannya kami sampaikan kepada Yang Mulia dan juga kepada jaksa. Yang pertama itu ada 2 ahli hukum internasional, satu dari Belanda, satu dari Dublin. Yang kedua Irlandia, ya. Yang ketiga itu Direktur Eksekutif Amnesty International. Dia juga sudah bersedia. Yang berikut 2 ahli dari Fakultas Hukum Unpati, 1 ahli hukum tata negara dan 1 ahli hukum pidana. Dan yang keempat itu yang sudah diundang berkali-kali oleh PBB untuk bicara tentang masyarakat adat dan hak-hak kebangsaan masyarakat Maluku. Itu juga kami akan hadirkan sebagai saksi ahli. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan eksepsi itu yang kami rasa bahwa para terdakwa ini tidak melakukan kesalahan sebagaimana yang dituduhkan, maka kami mengajukan permohonan untuk pengalihan status atau penangguhan masa tahanan kepada terdakwa sehingga mereka bisa ada di luar. Itu surat-surat kami akan berikan kepada Yang Mulia, ini kepada Majelis Hakim, ini kepada satu itu ke yang ini. baik ya. Di sini ada 2, ada 6 surat untuk ahli. 6 surat ya. Iya. Dan 1 permohonan untuk. Ini kan baru sebatas permohonan. Kalau dari yang Direktur Eksekutif Amnesty International, Siapa? begitu Amnesty International itu sudah disetujui, dia akan hadir. Siapa itu? Usman Hamid. Oh, Iya. Yang berikut Profesor Dr. Simone Rahua itu sudah bersedia, cuma kami
formalnya kami akan ajukan surat ke dekan. Yang berikut, Dr. John Pasalbesi, ahli hukum pidana, itu juga sudah bersedia. Dan yang berikut Pak Henry, yang sudah diundang oleh PBB beberapa kali, itu juga sudah bersedia. Yang dari Leiden dan dari Dublin, itu sementara dalam proses. Makasih Yang Mulia. Jadi ini permintaan beberapa orang saksi ahli dari pihak penasihat hukum, karena ini ada dari luar negeri, nanti tolong dipersiapkan juga bagaimana, apakah translate kah? Iya, sudah kami siapkan juga. Saya juga nggak masih banget pakai bahasa Inggris toh. Iya. Kita juga ingin memastikan ada translatornya tak. Iya. Kami itu kan dari Dublin toh. Iya. Dari Nederland juga. Saya kurang paham dengan bahasa Belanda, maka nanti siapa tuh yang bisa bahasa Indonesia, belum baik lagi toh. Nanti akan kita siapkan juga kedepannya toh teknis. Karena selama ini kan kita hanya terbatas dengan penyaksian hutan, tapi ini langsung internasional. Juga harus kita perhitungkan juga bagaimana kedepannya, apakah lancar tak sinyal yang ada tuh, harus kita pertimbangkan. Tapi semuanya itu silakan. Karena kami memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada para pihak, baik dari saudara penuntut umum ataupun saudara penasihat hukum terdakwa, menyampaikan apa yang diinginkan. Nanti akan kita periksa dulu saksi-saksi dalam BAP. Ya. Sementara saksi-saksi dalam BAP sedang berjalan, saudara kerucutkan juga siapa yang bisa, siapa yang tidak. Nanti pada saat saksi dalam BAP sudah habis, kita pemeriksaan terdakwa, baru kita berikan saksi ada charge. Jadi dipersiapkan dari sekarang saja. Iya, terima kasih Yang Mulia. Begitu ya. Kita persiapkan juga bagaimana teknisnya. Ini kan bisa ada tebusan kan buat jaksa. Sudah serahkan. Ini buat kami. Iya, terima kasih. Ada yang disampaikan lagi? Bapak? Cukup. Cukup ya. Baik ya, kita untuk menunda minggu depan ya. Hari Senin tanggal 13 Juli 2020 memberikan kesempatan kepada saudara penuntut umum untuk menyatakan pendapat ya. Sidang nyatakan selesai dan dinyatakan